Selamat datang di kelas Experience Christ week pertama. Ada 3 minggu di dalam Experience Christ modul ini. Dalam minggu pertama, sesi pertama saya akan membahas mengenai siapa itu Yesus. Di sesi kedua saya akan membahas mengenai 4 pokok keselamatan. Dan di sesi ketiga saya akan membahas mengenai baptisan. Maka itu di sesi pertama saya akan mulai dengan siapa itu Yesus. Saudara, sebenarnya nama Yesus sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Kalau saudara buka di dalam Yesaya pasal 7 ayat ke-14, ada ayat Alkitab berkata bahwa seorang anak laki-laki akan dilahirkan dari seorang perawan. Dan kita tahu bahwa perawan itu adalah Maria, ibu Yesus yang dipilih untuk melahirkan juru selamat kita. Nubuatan lain mengenai Yesus terdapat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Saudara bisa lihat di dalam ayat-ayat itu terdapat silsilah Yesus Kristus. Dan saudara, di dalam notes yang ada di materi yang saudara bisa download dari website kami, terdapat lebih banyak informasi mengenai ayat-ayat di sana dan saudara bisa lihat materi-materi tersebut. Nama Yesus terambil di dalam bahasa Ibrani yaitu Yehoshua atau bahasa Aram yaitu Yesua. Dan dua kata-kata ini artinya adalah sama, yaitu menyelamatkan. Jadi dari awal Yesus datang tujuannya hanya satu, saudara, menyelamatkan. Maka itu bangsa Israel waktu itu menanti-nantikan seorang juru selamat. Tapi juru selamat yang mereka nantikan adalah berbeda dengan juru selamat yang kita nantikan. Karena waktu itu bangsa Israel terjajah oleh bangsa Romawi. Kalau saudara pelajari kisah bangsa Israel, mereka sudah terjajah oleh 4 bangsa. Bangsa Babilonia, bangsa Persia, bangsa Yunani, dan bangsa Romawi. Waktu Yesus dilahirkan, mereka menanti-nantikan juru selamat untuk membebaskan mereka dari bangsa Romawi yang begitu kejam, menyiksa mereka, membatasi apa yang mereka bisa lakukan, saudara. Tetapi Yesus datang dengan agenda yang lain. Dia tidak tertarik untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Romawi. Itu bukan tujuannya. Yesus datang untuk membebaskan manusia dari penjajahan dosa. Karena menurut Tuhan, penjajahan yang terbesar di dunia ini bukanlah penjajahan bangsa-bangsa, bukanlah penjajahan ekonomi, bukanlah penjajahan psikologi, tetapi penjajahan dosa. Waktu manusia tercengkeram dengan dosa, manusia tidak bisa keluar dan tidak ada jalan lain selain Tuhan sendiri datang untuk menyelamatkan manusia. Di dalam perjanjian baru ada beberapa gelar yang diberikan kepada Yesus. Juru selamat, Kristus atau Mesias, anak Allah, anak domba Allah. Ya, jadi sekitar 4 gelar yang dipakai terus-menerus sepanjang perjanjian baru. Nah saudara, di dalam perjanjian baru ada satu ilmu yang mendalami mengenai Kristus, namanya adalah Kristologi. Dari bahasa Yunani, Christos, dan Logos, yaitu knowledge about Christ. Nama Kristus sendiri, Christ itu kalau di perjanjian lama namanya Mesias. Jadi kalau saudara baca di dalam Alkitab, kadang-kadang saudara baca Mesias, Kristus, itu sama saudara ya. Mesias itu bahasa Ibrani dan Kristus itu bahasa Yunani. Nah saudara, Kristus itu dijelaskan bahwa di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, dijelaskan bahwa firman, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau saudara baca di pasal yang sama, Yohanes 1, ayat yang ke-14, ditulis bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Inkarnasi saudara, bukan reinkarnasi tapi inkarnasi. Bagaimana Allah menjadi manusia. Maka itu kalau saudara baca di dalam Injil, terjelas diungkapkan bahwa Yesus itu bukan lahir dari manusia biasa. Bukan lahir dari hubungan suami istri. Tapi Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus di dalam anak darah Maria. Ya, perawan Maria. Diakui bahwa Maria waktu itu mengandung, belum menikah dengan Yusuf. Tetapi dikandung oleh Roh Kudus. Jadi dari awal pembuahan, Yesus itu ada karena dikandung oleh Roh Kudus dan lahir sebagai 100% manusia, tapi 100% juga Tuhan. Inilah yang unik daripada kepribadian Kristus, bahwa dia itu bisa merasakan penderitaan manusia. Dia bisa merasa lapar, saudara. Dia bisa merasa tegang. Dia bisa stres juga. Oke? Tetapi dia juga 100% Tuhan. Jadi inilah keunikan Kristus. Dia bisa merasakan penderitaan manusia, tapi dia juga 100% Tuhan, sehingga dia itu kudus dan dia tidak terpengaruhi, tidak terkontaminasi dengan dosa. Dan saya akan jelaskan di sesi selanjutnya mengenai, nanti sesi kedua saya akan jelaskan mengenai mengapa Kristus harus datang ke dunia. Saya akan jelaskan sesi kedua. Tapi sesi yang pertama ini saya mau tekankan bahwa begini, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Dan Yesus itu adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Bukan 50%, bukan saudara. Tetapi 100% Tuhan dan 100% manusia, dikandung oleh anak darah Maria. Lalu saudara mungkin bertanya-tanya, kenapa Tuhan harus datang sebagai manusia ke dalam dunia ini? Kenapa tidak utus malaikat? Kenapa tidak utus nabi untuk datang kepada manusia? Karena begini saudara, saya berikan contoh kepada saudara. Saya punya istri, nama istri saya adalah Stefani. Saudara, saya mengasihi istri saya. 'Oke, kalau saya mau kirim barang ke istri saya bisa suruh orang.
Ya, saya bisa suruh orang untuk kirim barang ke istri saya bisa kirim dia bunga, saya bisa kirim dia coklat, saya bisa suruh orang. Tetapi kalau saya mau peluk istri saya, kalau saya mau mengasihi istri saya harus datang sendiri secara personal. Saya tidak bisa utus orang untuk cium istri saya, untuk peluk istri saya, karena personal, saudara. Saya mengasihi istri saya. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang personal, Tuhan yang mengasihi kita. Dia mau memeluk kita, saudara. Dia mau mencium kita, dia ingin benar-benar dekat dengan manusia. Dan tidak ada jalan lain selain dia datang sendiri sebagai manusia di dunia ini. 2000 tahun yang lalu, waktu saya ke Israel, saudara, saya bersyukur sekali. Saya bisa jalan kaki di kota Nazaret, di mana Yesus besar, saudara. Di mana Yesus menghabiskan masa kecilnya. Saya ke Bethlehem, di mana Yesus dilahirkan. Yesus pernah menapakkan diri di dunia ini. Bayangkan, saudara, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dia menapakkan kaki di dunia ini sebagai manusia di tengah-tengah kita. Nah, saudara, tujuan kedatangan Kristus seperti namanya, Yesus, Mesias, Juru Selamat. Tujuan kedatangan Kristus tidak ada yang lain selain menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Saudara, kata penebusan buat saya adalah satu kata yang sangat luar biasa. Di dalam Matius 20 ayat 28 jelas sekali dikatakan, seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, apa itu tebusan? Kenapa perlu ditebus? Di dalam sesi kedua nanti, saya akan jelaskan mengapa kita perlu ditebus. Ya, tetapi saya saat ini mau menjelaskan bagaimana Yesus datang. Kenapa Yesus datang ke dunia ini? Saudara, ada diagram yang saudara lihat di slide berikut ini. Saudara akan lihat di situ bahwa di sebelah kiri ada dosa dan neraka. Kita ada di sebelah kiri, saudara. Dan di sebelah kanan ada hidup kekal dan surga. Lalu ada tengah-tengah, saudara akan lihat ada salib Yesus Kristus di situ. Ya, kita berada di sebelah kiri karena begini. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, saya berdosa, saudara berdosa. Semua kita berdosa, saudara. Tidak ada satupun di antara kita yang kudus, yang layak di hadapan Tuhan. Maka itu kita semua di sebelah kiri. Saudara lihat di sebelah kiri ada dosa dan neraka. Kita semua masuk neraka, saudara. Tidak ada harapan buat kita. Ada berita buruk, yaitu bad news. Yaitu all of us were destined for hell. All of us were destined for punishment. Because all of us have sinned. Semua kita sudah berdosa. Tetapi ada kabar baik, saudara. Tuhan yang di surga di sebelah kanan, saudara, untuk bertemu dengan kita harus ada satu jembatan. Dan tidak ada jembatan yang lain selain Yesus. Saudara buka di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan, akulah, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa, kalau tidak melalui aku, kata Tuhan. Hanya satu jembatan antara dosa dan neraka dengan hidup kekal dan surga. Hanya ada satu jembatan, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau saudara menonton saat ini, video hari ini, saya percaya bukan kebetulan, saudara. Karena Yesus Kristus yang saya kenal, yang telah mati bagi saya, dia juga telah mati bagi saudara. Dan hari ini, dia ingin connect dengan saudara. Dia ingin mengenal saudara secara personal. Maka itu, saudara, di sesi yang pertama ini saya akan tutup dengan doa. Maukah saudara berdoa bersama-sama dengan saya sebelum kita lanjut ke sesi yang kedua? Mungkin saudara melihat video ini dan saudara bilang, aduh, saya tidak kenal Kristus. Saya tidak pernah tahu tentang Kristus. Tidak apa-apa, saudara. Kristus sudah mengenal saudara sebelum saudara mengenal dia. Saudara tidak perlu tahu banyak mengenai dia karena dia sudah mengetahui saudara. Firman Tuhan berkata bahwa dia sudah mengenal saudara sebelum saudara dilahirkan. Maukah saudara saat ini berdoa bersama-sama dengan saya? Kalau saudara menonton saat ini, saya minta saudara pejamkan mata dan berdoa bersama-sama dengan saya. Tirukan doa saya, saudara. Katakan doa-doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini aku ingin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Ampuni dosaku, Tuhan. Masuklah dalam hidupku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Sehingga aku tidak sama lagi. Dan aku memiliki hidup kekal di dalam Engkau. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kalau saudara sudah berdoa seperti doa yang saya ajarkan tadi kepada saudara, saudara sudah menjadi pengikut Kristus. Dan saya bersyukur bisa ambil bagian dalam hal ini. Di sesi yang kedua saya akan bahas mengenai 4 pokok keselamatan. Saudara akan belajar lebih banyak lagi mengenai kenapa manusia berdosa dan bagaimana bisa keluar dari kutuk dosa. Sampai bertemu di sesi yang kedua, saudara. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah sampai kepada kesudahannya. Sampai jumpa.